Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan melanjutkan topik tentang area dan perimeter, namun khususnya topik kali ini adalah kita membahas bangun yang baru yaitu adalah rhombus guys. Nah, saya harap kalian bisa atau mereview ya guys ya tentang rhombus ini juga. Kita akan langsung lihat bagaimana soal pembahasannya dan kalian boleh download soalnya itu untuk konten kalian di link di kolom deskripsi di bawah. Dan kita akan langsung lihat bagaimana rumusnya. Nah, ini adalah bentuk rhombus, guys. Rhombus itu ya biasanya sering disebut bahasa Indonesia adalah belah ketupat ya, guys ya. Untuk mencari areanya itu kamu diminta mengalihkan ya D1 kali D2. D itu artinya adalah diagonal, guys ya. So the first diagonal multiply with the second diagonal divided with 2, guys ya. Jadi ini adalah untuk rumus apa? Area of rhombus. Untuk kelilingnya kamu tinggal sekelilingnya aja kamu tambahin ya. Cukup mudah, guys ya. Untuk rhombus itu sebetulnya setiap side-nya ini panjangnya sama guys ya. Jadi rasanya kalian bisa satu side-nya tinggal dikalikan 4 ya. Itu cukup mudah. Namun biasanya kamu untuk mencari side biasanya perlu skill yang terdahulu yaitu tentang Pythagoras guys ya. Kita akan lihat langsung pembahasannya di konten kali ini dari soal yang pertama guys. Find the area and perimeter of the rhombus ya whose diagonal are. Nah, kalau kayak begini kita harus gambarin terlebih dahulu. Untuk yang A ya, berarti gambarnya kurang lebih begini guys. Nah, jadi yang saya gambarin ya, misalkan yang ini 8 nih. Ini 8, berarti yang ini 6, berarti ini 3, ini 4 guys. Nah, kayak begini guys. Jadi kamu harus cari terlebih dahulu side ininya, S-nya. Anggaplah ini X ya. Jadi untuk mencari, kalau mencari area mah gampang. Area adalah first diagonal, which is 8, multiply with 6, divided with 2. The answer is 24 cm square. Ya. Nah, untuk mencari keliling perimeternya, kita harus cari X-nya dulu. Pakai Pythagoras. So, X square equals to 4 square plus 3 square. Nanti di sini X square equals to 25 and X equals to 5. So, the perimeter is 4 multiply with X. Ya. Jadi, jawabannya adalah 4 kali 5 atau perimeternya adalah 20 cm. Seperti ini, guys. Ya. Oke, jadi ini jawaban untuk yang nomor 1A. Kita akan lanjut ke pembahasan di nomor yang part B-nya. Nah, part B-nya lagi-lagi kamu harus bisa gambarin ya. Misalkan kayak gini, saya agak gambar lebih besar. Misalkan, ya ini not to scale sekali lagi. Kalau 24 berarti atas bawahnya sama 12-12. Kalau 10 kanan kiri 5-5. Nah, anggap aja yang ini X. Nah, ya untuk area lagi-lagi pakai rumus yang sama ya. Area itu berarti 24 kali 10 bagi 2. Hasil areanya adalah 120 cm square. Kalau untuk nilai X-nya, di sini kamu cari dulu menggunakan Pythagoras, yaitu 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, di sini X-nya, saya dapetin nanti 169, nilai X di sini adalah 13, guys ya. Nah, kemudian untuk perimeternya gimana? Perimeter berarti kamu tinggal menghitung 4 kali X. Jadi 4 kalikan 13. Resultnya di sini adalah saya dapetin itu 52 cm, guys ya. Oh, sorry. Kita lanjut ke part berikutnya di part yang C. Nah, part yang C intinya gambarnya sama ya. Kayak begini. Nah, berarti yang ini kalau 30 ya ini 15, 15, ya ini 8, 8. Berarti ini X ya. Lagi-lagi caranya sama untuk area itu adalah berarti 30 kali 16 dibagi dengan 2. Hasilnya di sini saya dapetin itu 240 ya guys ya. Jadi itu 240. Tuh. 240 cm square. Nah, untuk mencari X-nya, kamu harus pakai Pythagoras. Ya. Nah, ini memang harus kuasain Pythagoras di topik sebelumnya. Saya dapetin nilainya adalah di sini 289, dan X-nya di sini adalah 17. Jadi untuk perimeternya itu tinggal 4 kali X atau 4 kalikan dengan 17. The answer here adalah 68 cm, guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor pertamanya, guys ya. Silakan ya guys ya, misalkan kalau kalian masih bingung boleh langsung ditanyakan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor kedua. Soal nomor kedua ini juga topiknya tentang sedikit mengulang ya trigonometri karena dikasih tahu sudutnya. Nah, di sini saya akan gambar lebih detail lagi ya bentuknya. Sini, ini 60 derajat. Nah, ini kan berarti 30 derajat ya. Moga-moga kalian masih ingat bagaimana menggunakan trigonometri, guys. Jadi, for example, find the area. Nah, kalau BD
itu 12. BD 12 berarti ini 6, ini 6 ya. So this is 6 cm. Kayak gitu. Now you have to find yang mana nih guys. Misalkan aja kamu mau pakai ini ya guys ya. Kamu pakai sudutnya yang 60. Jadi yang ini disebut adjacent. Yang ini disebut opposite-nya. Yang ini jelas disebut hypotenusnya. Yuk kita coba cari menggunakan trigonometrik. Berarti untuk mencari apa nih? Hypotenus, berarti kamu boleh pakai cos ya. Cos 60 adjacent dibagi hypotenus. Cos 60, kamu boleh tulis lagi, adjacent-nya itu 6 per hypotenus. Nah, ini 1/2, 6 per hypotenus. Jadi hypotenusnya kita dapat adalah 12 cm, guys. Jadi panjang sisinya ini 12 ketahuan. And then how to find the opposite? We can use sign ya. So sin 60 equals to opposite per hypotenuse misalkan. Sin 60 kamu boleh coba hitung, desimalnya di sini saya dapetin sekitar 0,866 ya. Nah, opposite-nya nggak tahu, hypotenusnya adalah 12. Jadi opposite-nya kita tinggal kalikan. 12 kali 0,866. Hasilnya kita dapetin, saya dapetin 10, in decimal ya. Kayak begini guys, sentimeter. Jadi, untuk mencari diagonalnya, ini opposite-nya nih. Opposite-nya kan baru separuh. Berarti diagonalnya, itu gambarnya, itu jadi seperti ini guys, maksudnya. Panjang keseluruhan diagonalnya itu kamu kalikan 2. Jadi sekitar 20, ini ya. Saya dapat itu 20,78 ya guys ya. Kayak gitu. Nah, berarti untuk mencari area itu adalah diagonalnya 20,78. Kamu kali diagonal yang pertama itu 12 ya. Dan kemudian nanti dibagi 2. Hasilnya di sini, Hasilnya di sini saya dapatin sekitar 124,7 cm square. Untuk cari perimeter ya jelas mudah sekali, 34 kali 12. Hasilnya di sini adalah 48 cm guys. So this is the answer for number 2 guys ya. Jadi ini memang perlu skill dari Pythagoras dan trigonometrik yang sudah pernah kita belajar di konten sebelumnya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor ketiga guys. Soal nomor ketiga ini ada 2 buah rhombus, jadi 1 ya. Sekarang dikasih tahu BD-nya kan 24. BD itu adalah panjang yang vertikal ya. AC itu adalah 16, sedangkan DE itu adalah 13. AE sama FC itu sama. Find the area of the shaded region. Nah, ini gimana cara mencarinya? Ini kamu harus cari area yang besar kurang area yang putih, seperti itu. Nah, ini kamu harus cari terlebih dahulu yang ABCD ya. Ini saya bantu ya. Jadi ini kan BD tadi 24. Terus dia bilang AC itu adalah 16. Nah, DE dia kasih tahu itu berapa? DE kan 13 ya di sini DE-nya. Nah, AE sama FC itu sama, guys. Nah, pertama kita cari dulu. Jadi area rhombusnya ABCD itu adalah 16 kalikan 24 bagi 2. Jadi hasilnya saya dapetin 192 cm square ya guys ya. Nah, di sini saya mau mencari terlebih dahulu untuk part yang ini guys. Jadi ini saya gambarin terlebih dahulu ya guys ya. Ini kayak begini. Nah, segitiganya kayak gitu ya. Ininya 13. Ini itu 12 guys. Tahu dari mana 12? Karena itu cuma separohnya dari 24. Ya. Jadi kita mau cari nilai X yang di sini. Ya. X itu menggunakan Pythagoras, nanti hasilnya didapat kayak begini rumusnya. Nanti dapat nilai X itu adalah 5 cm. Jadi kalau 5 cm here, so this is also 5 cm. And then we can find the area yang putih. Nah, area yang putih itu yang diwakili BEFD itu adalah diagonalnya 24 sama ini 10 guys. Ya, jadi 120 cm square. Nah, berarti shaded area itu kamu tinggal kurangin aja. Berarti 192 potong 120. Resultnya adalah 72 cm square ya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor ketiga. Kita akan lanjut karena masih ada 2 nomor lagi, tetap semangat. Nomor keempat guys. In rhombus ABCD, AC banding BD adalah 4. Kita gambarin terlebih dahulu ya guys ya.
Jadi, saya gambarnya seperti ini aja. A, B, C, D. Dia bilang AC itu 4, BD-nya itu berarti ini maksudnya gini ya. Ini 4-nya. Ingat kalau ratio kamu 4x, berarti yang ini maksudnya 5x kayak begini. If the rhombus area 150 ya, find the length of diagonal AC and BD. Nah, berarti area rumusnya adalah tadi apa? Diagonalnya kita bagi 2. Ini 150. Nah, ini kamu berarti jawabannya ini 20x square. 150 ini 10x square. 15 sama dengan x square. Ya. Jadi nilai x itu adalah akar 15. Jadi untuk mencari yang A, ya ini jawaban yang A nih. Berarti AC itu kan tadi berapa? 4x. Jadi 4 AC itu 4 akar 15. Sedangkan untuk yang BD adalah 5x, yaitu BD-nya adalah 5 akar 15. Jadi ini jawaban untuk yang nomor bagian 4A ya, memang bentuknya dalam akar. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari area? Ini kok aneh ya? Ya, area of rhombus kan udah dikasih tahu ya. Jadi yang B kamu boleh skip aja karena udah dikasih tahu, agak aneh. Nah, bagaimana untuk mencari perimeter? Berarti kamu harus cari terlebih dahulu ya. Kita langsung ke C aja. Kita harus cari terlebih dahulu, guys. Nah, bagaimana cara nyarinya nih? Nah, yang ini kan berarti kalau diagonalnya itu 4x, berarti segini kan cuma 2x. Berarti ini 2x, yang ini kan berarti 5 per 2x. Nah, ini memang harus dihitung nih. Ya, 2x itu berarti kan, x-nya kan akar 15. 2 akar 15, yang ini adalah 5 akar 15 per 2. Ya. Nah, ini memang agak susah untuk mencari Pitagorasnya, jadi ya kita harus bersabar. Ya, kamu harus coba ya. Ini boleh hitung pakai kalkulator aja. Ya, 5 akar 15 bagi 2 di kuadrat. Jadi jawabannya di sini saya dapetin itu 60 yang ini, pas yang ini. Yang ini adalah koma nih. Ini 93,75. Jadi L kuadrat adalah nanti hasilnya 153,75. L itu adalah nanti square root of ini. Nah, sorry, ini itu sekitar 12,4 ya guys ya. Berarti perimeternya itu tinggal 4 kali 12,4. Jadi perimeternya, ya, kita kalikan hasilnya adalah 49,6 cm guys ya. Kurang lebih seperti itu. Ini jawaban untuk bagian yang C ya guys ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dan soal ini merupakan soal terakhir di nomor yang kelima. The perimeter of rhombus is 68 cm. The length of one its diagonal is 30. Nah, berarti maksudnya kayak begini. Ini ada rhombus. Kelilingnya itu 68. Ingat, keliling itu kan 4 kali side-nya, yang L misalkan. Jadi kalau perimeternya itu 68, berarti each of the side itu kita tinggal bagi. Nah, seperti ini. Jadi ini jawabannya 17 cm guys ya. Ini jawaban untuk yang maksudnya ini 17-nya kayak di sini. Dia bilang one of diagonal, for example like this, is 30. Nah, berarti ini 15, 15. Kita coba cari dulu ini nilai X yang di bawah. Nah, itu Pitagorasnya akan menjadi seperti ini. Ya, jangan terbalik ya guys ya. Yang mana yang hipotenus kamu harus bisa ya hitungnya yang teliti. Di sini X-nya nanti 289 kurang 225. X kuadratnya nanti resultnya di sini saya dapetin itu 64. Jadi X-nya itu adalah 8 cm guys. Belum selesai. Nah, yang ditanya adalah area. Area itu berarti diagonal dikali diagonal. Nah, diagonalnya di sini kan berarti diagonalnya adalah 16 guys, karena kan 2x. Jadi ini 16 kalikan 30, nanti dibagi 2 seperti itu. Dan resultnya di sini adalah 240 cm square guys ya. So, beginilah pembahasan untuk topik kita kali ini, area dan perimeter khususnya tentang bangun rhombus guys, atau belah ketupat. Bagaimana so far? Jika kalian masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.